Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, kelas 4B. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari MK Hukum Acara Pidana. 1. Informasi atau laporan dan pengaduan. Yang pertama, laporan. Laporan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki hak berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang terkait peristiwa pidana yang berlangsung dan diduga yang akan terjadi. Sedangkan pengaduan merupakan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tindakan pidana aduan. Yang kedua, soal tentang pengertian penyelidikan dan penyidikan. Yang pertama, penyelidikan. Penyelidikan lebih mengarah kepada pencarian dan penemuan peristiwa yang terjadi yang diduga merupakan tindakan pidana. Sedangkan penyelidikan adalah lebih mengarah kepada pencarian serta penemuan bukti agar bisa mencari tersangka. Yang ketiga, upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Penangkapan merupakan salah satu upaya paksa yang dilakukan penyelidik atas perintah penyelidik dalam rangka penegak hukum atau tindakan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk memberi kebebasan kepada orang tersebut. Yang keempat, hak-hak tersangka dalam KUHP. Yang pertama, hak penyelesaian perkara pada pasal 50. Yang kedua, hak untuk mengetahui apa yang dituduh kepadanya pada pasal 52. Yang ketiga, hak memberikan keterangan secara mandiri pasal 51. Yang keempat, hak atas juru bahasa pada pasal 53. Yang kelima, hak atas pendampingan dan pembelaan dari penasihat hukum pada pasal 54. Yang kelima, bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jaminan yang merupakan dari perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Yang keenam, berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan adalah keterangan terdakwa di luar persidangan yang diberikan kepada penyidik di saat terdakwa berstatus sebagai tersangka. Biasanya berita acara pemeriksaan digunakan sebagai bahan dalam pembuatan surat terdakwa tersebut. Yang terakhir atau ketujuh, penyerahan BAP kepada JPU. Penyerahan BAP tahap pertama ini dilakukan secara bertahap setelah diselesaikan. Apabila BAP itu dinyatakan lengkap, maka akan dilakukan penyerahan BAP tahap kedua. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.